La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali menurut kesanggupannya. Sebuah firman yang seharusnya mendogma, menjiwai, dan melekat dalam diri setiap insan manusia bahwasannya ujian apapun, musibah apapun yang ia lalui di dalam hidupnya pasti akan ia bisa lampaui, sehebat apapun itu. Begitu juga dengan musibah yang dialami oleh tamu kita yang mengalami 2 kali kehilangan babynya atau bayinya saat masih di dalam kandungan dan hampir lahir atau yang biasa disebut sebagai stillbirth. Berikut ini tamu kita, Ika Tiasning Yudianti. Kata orang, belum tuntas keimanan seseorang ketika dirinya belum diuji, ketika tengah merakit harapan. Bahkan ketika harapan itu terwujud, diuji lagi dengan musibah yang menghancurkan harapan itu. Terus dan terus, hingga Allah yakin hambanya yang satu ini benar-benar ikhlas dan pasrah, dan Allah akan meletakkan kesabaran hambanya itu sebagai pintu masuk ke surga. Mari kita temui Ika Tiasning, seorang wanita yang mengalami 2 kali kehilangan bayinya saat hendak bersalin dalam keadaan stillbirth. Hai Mbak Ika, apa kabar? Sehat, Ika? alhamdulillah Hanum. Gimana Hanum kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, alhamdulillah, barakallah. Nah, langsung masuk ke tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tema kita episode kali ini tuh mengangkat bagaimana kita sebagai manusia itu meyakini ya bahwa sehebat apapun musibah dan ujian yang diberikan kepada kita, itu kita yakin bisa kita lalui, kita lewati. Badai pasti berlalu ya. Ya. Apa firasat ataupun pemikiran detik saat dokter akhirnya menyatakan Bu Ika, babynya tidak ada detak jantungnya dan dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia. Bisa diceritakan, mohon maaf ini mungkin pasti flashback ya, tapi sejatuh apa yang dialami oleh Mbak Ika dan Mas Iqbal waktu itu? Ya. Jadi ketika di rumah sakit itu saya kan masih ditahan gitu kan, suruh pulang, suruh ini gitu kan. Saya pikir nggak ada masalah gitu kan. Saya pikir nggak ada masalah. Akhirnya diputuskan yang kedua, saya sudah nggak tahan, nggak kuat gitu kan, karena dengan obat yang untuk pemacu itu malah saya tuh kayak orang nggak ada tenaga gitu kan, nggak ada tenaga. Akhirnya diputuskan untuk sesar. Ketika di anestesi itu dia nyaman, tahu-tahu tidur gitu aja. Tahu-tahu bangun, saya udah mengalami kayak shock muntah gitu kan. Saya juga nggak ngerti apa-apa. Udah, saya nggak ngerti apa-apa waktu itu. Cuma waktu saya inget, saya keluar dari ruang operasi, kebetulan suami saya Mas Iqbal belum datang ya, karena mungkin pesawatnya itu belum bisa karena di daerah ya, di Kalimantan Timur. Nah, itu papa saya tuh, saya lihat papa saya tuh kayak lemes gitu loh. Saya lihat lemes, udah itu aja. Saya cuma inget itu aja gitu loh. Ya, terus abis itu saya cuma tanya, gimana anak saya? Gue bilang itu, gimana babynya? Cuma itu aja. Cuma suami saya cuma bilang, ya nanti gitu kan. Tapi karena saya udah Ya. lelah sebelumnya dan ngerasa udah nggak rasa sakit induksi itu udah hilang karena anestesi itu, jadi kayak tidur aja gitu, merem aja. Saya mikir udah, aku nanti mau ketemu baby gitu setelah ini gitu. Mbak Ika, saya lagi ngebayangin banget waktu
Mbak Ika menanyakan babynya mana gitu kan. Itu Iya, berarti belum tahu dong kalau babynya udah nggak ada. Tapi Mas belum. Iqbal itu kan dalam keadaan setegar itu mengatakan iya nanti gitu. Iya, Perasaan kalut dan kecamuk seperti apa yang Mas Iqbal mungkin Mbak Ika bisa ceritakan sebagai suami ya, bahwa mau tidak mau harus mengabarkan hal yang paling akan menyakitkan dalam kehidupan ya Mbak Ika cuma waktu itu. ya cuma ya cuma bilang nanti, juga nggak bilang apa-apa. Baru esok harinya ketika pagi hari ketika dokter kandungannya visit ya, Mm. dan semua keluarga itu berkumpul. Saya cuma aneh aja, kenapa kok kumpul semua gitu kan di kamar gitu. Dalam posisi saya belum bisa apa-apa itu, masih tiduran aja gitu kan. Terus apa namanya, dokternya bilang, "Bu, yang tabah, tegar ya. Cuma insya Allah ini kehendaknya Allah. Eh, mana ibu gitu, cuma bisa 4 jam." Langsung saya histeris waktu itu. Bisa bayangin sih saya Mbak, karena I've been there tuh ya, walaupun nggak dalam keadaan stillbirth ya. Pastinya lebih 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 dalam karena ini kan udah dalam bentuk baby ya. Iya, Mungkin udah dan saya tahu pernah aku ngerasain nendang-nendang, pernah diajak bicara, dan bahkan di detik terakhir sebelum masuk kamar itu juga masih ada detak operasi. jantungnya. Iya, dengar detak jantungnya gitu. Ya. Saya pikir fine-fine aja gitu loh, nggak ada masalah. Terus udah, terus dari situ saya kayak, ya gimana ya, kayak semuanya tuh kayak, ya baru itu kan saya ngerasa kehilangan banget gitu loh. Sepanjang hari itu ya suami nemenin gitu loh, suruh ya nuntun saya, ngasih tahu saya nggak apa-apa gitu kan, ini tabungan gitu loh, Ya, ya, tabungan ya. buat kita Betul, betul, gitu lah betul. itu. Ya. Kita nggak ya istilahnya. Mm-mm. Ya, saya juga ngerasa apa saya waktu itu juga nyalain diri sendiri. Apa karena saya sibuk Sibuk. sekolah waktu itu, Mm. sibuk sekolah, saya kan masih nyetir ya. Saya nggak nyari penelitian sampai Solo, nyari ini. Jadi saya nggak, ya karena merasa setiap kontrol juga baik, Iya, saya pun nggak iya. ada masalah, nggak ada ini gitu loh. Dan saya ya istilahnya, Penyebab ya, medisnya adalah terlilit tali pusar oh ya. bukan, kalau yang ini yang pertama karena eh, merembes. Hmm. Saya yang Oke. nggak aware Pecah, gitu, pecah saya nggak ketuban ngerti maksudnya kalau, tapi tidak iya, disadari. iya, saya tidak menyadari. Dan waktu itu saya ingat 2 minggu sebelumnya dokter bilang ketubannya baik, banyak gitu. Hmm. Ya saya nggak tahu ya selama 2 minggu itu ada kejadian apa, kan kita juga, Ya. ya kan, Hmm. saya mikir ya bayinya juga bergerak gitu kan, detak jantungnya bagus gitu, ya udah gitu. Nama putra pertama yang kini sudah menghadang dan menunggu Mbak Ika di jembatan surga itu namanya siapa? Muhammad Sefa Anandika. Muhammad Sefa Anandika Oke, itu. Mbak Ika, kita akan selalu berdoa mudah-mudahan itu tadi yang dikatakan Mas Iqbal, benar. Meskipun seolah-olah itu direnggut ya, tapi sesungguhnya itu tabungan loh. Tabungan di dimensi yang transenden, dimensi yang apa ya? Yang surgawi, bukan seperti orang nabung di bank ya, tapi Iya. nabung keikhlasan, ketulusan, pasrah, menerima meskipun harus dibayar dengan air mata dan mungkin berhari-hari mengalami perasaan yang pasti ya bergemuruh ya karena kekecewaan gitu. Tapi insya Allah itu jadi tabungan, dan tadi yang saya katakan Mas Muhammad Sefa sampai hari ini masih menunggu kedua orang tuanya di pintu surga buat jemput nanti. Amin ya. Nah, Mbak Ika langsung 6 tahun menunggu kemudian ya, hampir 6 tahun lebih mungkin untuk punya anak kedua, dan akhirnya diberi juga ya. Berarti usia berapa tuh Mbak Ika ya waktu punya anak pertama? Waktu Mas Sefa itu? Anak pertama sekitar umur 24.
24. Berarti anak kedua umur Iya, 30 ya, Mbak? iya sekitar 30. Iya, 30. Apa yang dilakukan oleh Mbak Ika itu untuk kemudian move on gitu? Dan oleh tentu saja dengan Mas Iqbal ya. 6 tahun tuh lama Iya, loh Mbak ya, 6 tahun tuh lama. lama. Apa sih kesibukan atau aktivitas untuk kemudian bisa mengalihkan, eee, rasa kecewa yang pernah terjadi di masa lalu itu? Iya, oke. Setelah melahirkan kan yang anak pertama, kemudian saya butuh waktu sekitar berapa ya, sambil nunggu wisuda waktu itu. Saya bener-bener nggak mau ngapain, pokoknya saya pengen ikut suami saya waktu itu. Saya nggak pengen jauh pokoknya. Nggak pengen jauh, pokoknya pengen selalu sama suami saya. Kan karena waktu itu kan saya mungkin karena LDM ya, LDM terus ada kejadian ini, jadi saya kayak merasa nggak mau gitulah. Ya wajar ya, ketika Mhm. ditinggalkan Iya, terus pasti. ini saya pengen deket sama suami. Nah, di situ saya nggak putus asa. Jadi ketika setahun itu saya belum isi, saya tetap sering kontrol waktu itu di sana. Kontrol, tanya dokter dan sebagainya. Kebetulan di Banjarmasin ada dokter yang memang khusus infertility ya. Mmm, Nah, di mhm. sanalah saya ketemu beberapa teman yang sesama pejuang garis biru itu. Jadi sekitar ada 10 orang waktu itu, semua tinggal di Banjarmasin. Mmm. Nah, saya ikut kumpul mereka. Kita gabung, kita kumpul dan sebagainya, kita saling sharing, ngobrol. Iya, Oh, iya. ada teman waktu itu dia sudah berhasil di Surabaya. Waktu itu zaman booming Inul ya, dokternya Ah, Inul. iya, Nah, sama dan Adam ada Suseno, iya, mmm. ya itu kebetulan dia dengan dokter yang sama dan stay di Banjarmasin gitu kan. Ya udah kita sharing, kita ini gimana kasusnya dan sebagainya. Oke. Ya, artinya dalam Ya, 2 tahun tetap mencoba dan itu juga ada rekayasa genetika juga walaupun iya, bukan IVF ya. Artinya ada iya, nyoba juga pernah inseminasi atau iya, betul. apa, mungkin juga, seperti minum hormon, Iya, mungkin teknik-teknik obat-obatan semua, iya, obat-obatan ya iya. seperti kayak kalau saya dulu sih akupunktur, akupresur ya, Mhm, mhm. pusing sampean Iya, ya. saya sempet mau apa namanya, kita anak asuh yuk gitu kan. Oh, Waktu itu oke, mau sempet adopt, untuk mau pancingan, mupu-mupu untuk anak ya, pancingan, iya, heeh. pancingan. Terus suami ngomong, "Enggak, itu tanggung jawabnya lebih besar," kata suami. Mhm, "Lebih besar lagi gitu loh. Kita mhm, mhm. mampu nggak gitu loh Iya, iya, iya. istilahnya." Kemudian berhasil ya akhirnya ya, dapet, Mhm, baby yang kedua anaknya perempuan ya? perempuan. Perempuan, kemudian berapa Perempuan, tahun, setahun kemudian ya, hampir 2 tahun kemudian punya anak laki-laki ya? iya, betul. Alhamdulillah, keren banget itu. Adalah sebuah hadiah hasil, kerja keras, keikhlasan ya, langsung diberi 2 dalam jangka waktu 2 tahun ya. Iya, Cowok-cewek lagi betul. Mbak Ika. Jadi Iya, iya, benar-benar betul. sebuah, bukan hanya hadiah itu rezeki anugerah terindah yang pernah kumiliki itu kira-kira seperti itu Iya, ya. iya. Akhirnya di ruangan dokter dia bilang, "Bu, maaf, ini sudah nggak ada deterjen lah." Itu langsung kayak, ya Ah. Allah, ya Allah. Saya langsung istighfar langsung, ya Allah ini gimana ya Allah gitu loh. Selama nunggu tuh, Dek, ya Allah, Dek, kenapa Dek? Ayo toh Dek, saya sampai ngomong kayak gitu waktu sambil nunggu itu gitu kan.